Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang pajak penghasilannya. Baik, sebelum kita mulai pukul hari ini kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya, mata kuliah klinik pajak. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang pajak penghasilan ya, pada pertemuan yang keempat. Baik, pajak itu sudah melekat ya dari zaman dulu, sejak zaman penjajahan itu sudah ada namanya pajak. Pajak itu sudah berlaku sejak tahun 84 ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 ya tentang pajak penghasilan, berlaku dari 1 Januari 1984. Perubahan terakhir keempat itu dari rancangan Undang-Undang Nomor 28 ya. Di undang-undang ini mengatur tentang pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Subjek badan dan wajib pajak yaitu subjek pajak itu ada orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak ya. Terus yang kedua, badan itu bentuk usaha yang dia ada modal awalnya ya, yang ada susunannya ya, bersama pengurusnya, ada pemegang sahamnya, itu adalah badan. Bentuk usaha tetap itu yang berkedudukan di negara Indonesia ya, yang berdomisili di negara Indonesia, itu adalah bentuk usaha tetap. Terus wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Baik, selanjutnya adalah subjek pajak yang dapat dibedakan itu menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, yaitu meliputi apa? Subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia itu lebih dari 183 hari ya, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Terus yang kedua, subjek pajak badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Baik, selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri, yaitu subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia ya, tidak di Indonesia ya, menjalankan usaha atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Baik, selanjutnya adalah perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.
Kalau wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas penghasilan yang baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Selanjutnya adalah wajib pajak luar negeri yang dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Terus yang dikenakan pajak itu berdasarkan penghasilan itu, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri. Kalau wajib pajak luar negeri itu dikenakan pajaknya berdasarkan penghasilan bruto. Jadi tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum, ya. Terus ada tarif yang digunakan adalah tarif sepadan, ya. Terus kalau wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan SPT-nya. Terus yang kedua, tidak wajib menyampaikan SPT-nya. Baik, selanjutnya adalah kewajiban pajak yang subjektif. Jadi mulai subjek pajak dalam negeri orang pribadi yaitu saat dilahirkan. Yang kedua, saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, berakhir apabila saat dia meninggal dunia. Terus yang kedua, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-selamanya. Jadi dalam subjek pajak dalam negeri badan, ya, terus saat didirikannya atau tempat kedudukan di Indonesia. Terus saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Terus subjek pajak badan luar negeri yang melalui BUT itu saat menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang kedua, saat tidak menjalankan usaha, dia melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Terus subjek pajak luar negeri itu tidak melalui BUT di saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Terus berakhirnya saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Terus warisan yang belum terbagi, saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Terus yang kedua, saat warisan yang telah selesai dibagikan. Baik, selanjutnya adalah ya tidak termasuk subjek pajak. Jadi yang pertama ada badan atau perwakilan negara asing. Yang kedua, perwakilan diplomatik dan konsulat, ya, konsultan, ya, atau pejabat lain dari negara asing. Yang keempat, ada organisasi internasional, yaitu sesuai dengan SK Menteri Keuangan nomor 574, ya, KMK nomor 4 2000. Terakhir diperbarui itu nomor SK-nya Menko-nya tahun 2243 KMK 03 2003. Yang kelima, ada pejabat perwakilan organisasi internasional itu sesuai dengan SK Menko Menteri Keuangan yang di atas, ya. Baik, selanjutnya adalah objek PPh adalah pajak penghasilan yang termasuk dalam pengertian penghasilan. Dia adalah yang pertama, penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diperoleh. Yang kedua, hadiah atau undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan lainnya. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, ada bunga, dividen, royalti, dan sewa. Terus yang ketujuh, ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 8, keuntungan karena pembebasan utang. 9, keuntungan karena selisih kurs dan mata uang asing. Yang ke-10 ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Terus ada premi asuransi. Terus ada iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang dan
diri dari wajib pajak ya, yang menjalankan usahanya atau pekerjaan bebasnya. Terus yang ke-13 adanya tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Itu adalah tentang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan atau PPh. Baik, selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak, yaitu ada penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu apabila PKP itu dikhususkan apabila wajib pajak badan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dia wajib kena namanya PKP ya. Terus besarnya PKP untuk badan itu dihitung sebesarnya dari penghasilan neto. Besarnya PKP untuk wajib pajak pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Terus yang kedua penghasilan bruto untuk wajib pajak luar negeri. Baik, selanjutnya adalah menghitung PKP dengan menggunakan pembukuan, yaitu ada penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak orang pribadi, ada penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Terus yang kedua penghasilan bruto dikurangi biaya yang dikenakan undang-undang PPh dikurangi dengan PTKP. Terus adanya penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak badan, itu ada penghasilan neto ya. Terus ada penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya yang diperkenankan dengan undang-undang PPh. Baik, ini adalah menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya persentase norma perhitungan penghasilan ya, yaitu yang dikalikan dengan jumlah peredaran usahanya. Itu ada penerimaan brutonya, pekerjaan bebas tahun ya. Jadi wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syaratnya. Terus yang kedua ini yang memenuhi syarat adalah dari wajib pajak orang pribadi yang apabila memenuhi syarat itu yang pertama adanya peredaran bruto yang kurang dari 4.800 juta per tahunnya, mengajukan permohonan dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Terus yang ketiga menyelenggarakan namanya pencatatan. Baik, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi PTKP dari tahun 2009, mulai dari 2009 itu untuk orang pribadi itu 15.840, terus mulai 34 juta, terus dari tahun 2015 sampai menjadi 36 juta. Terus tambahan kawin 1.320, terus kalau mulai tahun 2013 menjadi 2.025.000, mulai tahun 2015 ke 3 juta. Terus tambahan istri 15.840.000 dari tahun 2013 menjadi 24.300.000. Terus adanya mulai tahun 2015 ada 36 juta. Terus ada tambahan tanggungan ke 1.320.000 ya. Terus tahun mulai 13 ada 2.025.000 dan mulai 2015 ada 3 juta. Nah, terus selanjutnya adalah tarif pajak di lapisan PKP wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sampai dengan 50 juta dia tarifnya adalah 5%, di atas 50 juta sampai 50 juta adalah 15%, terus di atas 50 juta sampai 50 juta adalah 25%, di atas 50 juta adalah 35%. Jadi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu lebih tinggi 20% daripada tarif yang di atasnya. Itu sejak ada pelakunya mempunyai namanya NPWP. Baik, selanjutnya adalah badan usaha. Jadi wajib pajak badan yang di dalam negeri dan bentuk usahanya tetap ya adalah sebesar sampai 28% ya. Terus tingginya sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 1, yaitu dapat diturunkan sebagai paling rendah adalah 25%. Jadi mulai tahun 2010 ya, sejak tahun 2010 itu pajaknya sudah mulai rendah menjadi 25%.
Baik, selanjutnya adalah cara melunasi pajak. Di dalam pajak itu ada pelunasan pajak. Jadi tahun berjalan dengan pembayaran sendiri oleh wajib pajak pribadi untuk setiap masa pajak atau dalam pembayaran pajaknya itu melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga tidak berupa kredit pajak. Terus yang kedua, adanya pelunasan pajak sesudah akhir tahun pajak. Baik, selanjutnya adalah BUT merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh subjek ya dia dari luar negeri yang untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi bentuk dapatnya berupa satu tempat kedudukan di manajemen, yang kedua cabang perusahaan, yang ketiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, yang kelima pabrik, yang keenam bengkel, tujuh ada gudang ya, terus 8 itu adanya ruang promosi atau penjualan, terus yang ke-9 itu ada pertambangan dan penggalian sumber alam, terus yang 10 adanya wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, terus yang ke-11 perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Terus yang ke-12 itu adanya instalasi proyek. Baik, selanjutnya adalah bentuk usaha tetap dalam bentuk ini yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri. Jadi baik orang pribadi maupun badan untuk menjalankan usahanya melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi yang pertama, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari. Terus yang ke-14, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukan tidak bebas. Yang ke-15, agen atau pengawas ya, atau pegawai ya dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko yang di Indonesia. Yang ke-16, komputer atau agen elektronik ya, atau peralatan otomotif yang dimiliki atau disewa atau yang digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya melalui internet. Baik, selanjutnya adalah objek pajak penghasilan BUT, jadi penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau yang dikuasai. Terus yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankannya atau dilakukannya badan usaha tetap di Indonesia. Terus yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPA pasal 26 yang diterima atau yang diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan yang efektif ya, antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Terus selanjutnya adalah penentuan laba badan usaha. Jadi ada biaya administrasi kantor pusat yang diperoleh dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan badan usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Yang kedua, pembayaran oleh badan usaha tetap kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah yang pertama ada royalti atau imbalan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak lainnya. Terus ada imbalan sehubungan dengan jasa atau manajemen dan jasa lainnya. Terus ada bunga yang kecuali bunga yang berkenan dengan usaha perbankan. Baik, selanjutnya adalah PKP sesuai dengan yang dikurangkan pajak penghasilan dari suatu badan usaha tetap di Indonesia, yaitu akan dikenakan pajak PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% itu kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, tidak pemotongan pajak tersebut yang bersifat final.
sesuai dengan SK Menteri Keuangan nomor 113 KMK 03/2002, maka penanaman kembali atas penghasilan badan usaha tetap di Indonesia, yaitu ada penanaman kembali yang dilakukan bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan kedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendirinya. Terus yang kedua, adanya penanaman kembali yang dilakukan dalam tahun pajak dan berjalan atau selambat-lambatnya adalah tahun pajaknya yang berikutnya dari tahun pajak yang diterima atau diperoleh penghasilannya tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan pengalian atau penanaman kembali tersebut, jadi kembali sedikit dalam jangka waktu 2 tahun. Itu sesudah perusahaan tempat penanaman yang dilakukan berproduksi dalam komersial. Baik, selanjutnya adalah penyusutan, amortisasi atau revaluasi. Jadi menurut Undang-Undang PPN, penyusutan atau depresiasi itu merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap yang berwujud pada amortisasi, merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud atau harga perolehan harga sumber alam menjadi Undang-Undang PPN. Nah, pengertian dari amortisasi mencakup juga pengertian deflasi seperti yang dikenal dalam dunia akuntansi keuangan. Ada harta tetap yang berwujud yang dikelompokkan menjadi harta yang berwujud bukan berupa bangunan, harta berwujud yang berupa bangunan. Terus adanya bangunan yang dikelompokkan menjadi permanen, itu manfaatnya 20 tahun. Terus tidak permanen sementara, itu dibuat dan tidak lama dan dapat dipindah. Maka masa manfaatnya adalah tidak lebih dari 10 tahun. Baik, selanjutnya adalah harta yang berwujud bukan bangunan, itu dikelompokkan menjadi kelompok 1, mempunyai masa manfaat ada 4 tahun, kelompok 2 sampai 8 tahun, kelompok 3 itu mempunyai masa sampai ke 16 tahun, kelompok 4 mempunyai masa sampai 20 tahun. Di dalam artian ini dimulainya penjualan adalah apabila bulan dilakukan adalah pengeluarannya. Terus untuk harta yang masih dalam pengenaan atau pekerjaan atau penyusutan ini dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut. Yang ketiga, dengan ini dari jalur tindak pajak penyusutan dapat dimulai pada bulan harta yang berwujud, ya. Dimulai digunakan untuk mendapatkan dan memperoleh penghasilan pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Baik, selanjutnya adalah tarif penyusutan. Jadi ada kelompok harta di bukan berwujud, ya, bukan bangunan. Itu kalau kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, buat 28 tahun, jadi kayak lurus ke 25%. Kalau yang 8 tahun itu 12,5, kalau 16 tahun itu adalah 6,25. Kalau 20 tahun itu adalah 5%. Kalau bangunan adalah permanen 5%, tidak permanen adalah 10%. Baik, selanjutnya adalah tarif amortisasi. Itu kalau kelompok 1 4 tahun adalah 25%, 8 tahun adalah 12,5, 16 tahun adalah 6,25%, 20 tahun adalah 5%. Nah, baik, selanjutnya adalah revaluasi penilaian kembali akibat tetap. Jadi karena adanya perbedaan nilai buku dengan nilai real akibat, maka yang dapat dilakukan adalah wajib pajak dalam negeri yang telah menyelesaikan semua kewajiban perpajakannya terhadap akibat tetap yang berwujud, terhadap perhitungan didasarkan pada nilai selisih lebih atas penghasilannya, itu yang dikenakan PPh bersifat final sampai sebesar 10%. Baik, terima kasih.
mahasiswa dan mahasiswi, mungkin apabila ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan baik di chat grup atau chat pribadi. Baik, saya Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.